Perubahan digitalisasi ini itu sudah di level sampai yang namanya habit itu terbentuk. Artinya apa? Anak-anak nongkrong sekarang dekat rumah itu pegangnya gadget, ya. Dan kalau sudah pegang handphone, berani aku yakin bro, meningkatnya penyakit yang paling sederhana, yang dulu itu orang ketawain, namanya asam lambung. Yang kedua yang paling musim sekarang namanya wasir. Ada satu lagi namanya kesehatan mental. Digitalisasi sekarang itu adalah paling fatal dengan kesehatan pikiran. Karena asam lambung pun gara-gara pikiran bro, bukan hanya pola hidup tapi pikiran. Loh, gua lagi cocok logi nggak? Ini bukan cocok logi, ini bicara data. Ini bicara data. Pola hidup seperti itu. Pola hidup seperti itu. Dan itu fatal sekali bro. Penyakit-penyakit tadi sudah mengancam generasi milenial Z dan ke bawahnya, setidaknya memicu anak-anak muda, generasi di bawah kita, yang gua yakin lebih cerdas. Welcome back, selamat datang kembali di channel Mata News. Para penonton setia Mata News yang pastinya menunggu kabar-kabar baik, berita-berita terupdate, terkini, dan inovatif sekali sangat beritanya. Oke, di era digital ini perkembangan digital memang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi bangsa. Tapi kalian juga harus tahu apa dampak lain dari digitalisasi. Dan kalian harus tahu dan harus tonton ini sampai habis ya. Jangan kemana-mana, tetap di Mata News. Oke, kembali lagi di channel Mata News. Terima kasih buat kalian yang udah nunggu sedikit introduction dari saya. Dan yang tadi telah saya sampaikan bahwa di sini saya akan membahas tentang digitalisasi untuk kaum muda. Apa sih dampaknya? Dan sekarang tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama salah satu seorang praktisi ekonomi digital, yaitu Bang Elias Situmorang. How are you, Bang? I'm fine. Thank you. Oke, lagi sibuk apa nih, Bang? Lagi sibuk menganalisa beberapa dampak dari program-program yang dibuat di tahun 2024. Waduh, sekarang saya ini lagi ada di kantornya Bang Elias, salah satu kantor beliau yang mana ini Kopi Mansap, ya kan, SAP. SAP itu apa tuh Bang, SAP? SAP itu singkatan dari Sejahtera Anugerah Pratama. Jadi pengen bikin orang banyak sejahtera, bro. Amin. Mudah-mudahan orang-orang atau warga bangsa ini bisa sejahtera sesuai visi misi SAP. Gitu Bang ya. Iya. Oke, ngomong-ngomong tentang digitalisasi nih Bang, kita balik lagi ke digitalisasi di era digitalisasi untuk anak muda khususnya ya. Kalau yang agak tua kan agak gaptek gitu. Agak gaptek. Oke, menurut Bang Elias, generasi muda dalam mengatasi permasalahan ekonomi, apa ada dampak dari kesehatan atau dari dunia bisnis, terutama di era ekonomi digital ini? Betul banget bro. Jadi gini, sebelumnya kita harus menganalisa dulu atau melihat dulu dari sejarah. Jadi sebenarnya yang namanya perkembangan ekonomi itu kan mengikuti dari perkembangan teknologi. Ya, setuju dong? Betul. Kita revolusi industri itu ada dari 1.0, 2.0, 3.0, dan sekarang 4.0. Iya. 4.0. Dan di 4.0 itu ada generasi dua yang paling utama. Namanya generasi milenial dan generasi Z. Baru diketahui juga generasi milenial itu kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 81 sampai 96. Ya, 81 kita lah ya. Wah, ya, kita belum tua-tua banget, Kita masih milenial termasuk ya. Terus lalu generasi Z berarti setelah tahun 96 lahirnya. Berarti mungkin hampir ke 2000-an. Hampir sampai sekarang ya. Sampai sekarang ini betul. Dan selain di bawah generasi milenial itu ada generasi apa lagi? Ada lagi namanya generasi X, berarti kelahirannya di bawah tahun 81. Di bawah X itu ada baby boomer. Baby boomer itu mungkin kayak orang-orang tua kita yang udah usia sekarang mungkin 72 tahun. Oke, nah menurut Bang Elias nih pandangannya sebagai seorang praktisi ekonomi digital, apa dampaknya tadi ya? Kan nggak ada hubungannya ya, kenapa dari digitalisasi kepada kesehatan. Oke, begini bro. Yang pertama adalah workload. Gua kata kuncinya adalah cara bekerja. Dengan adanya teknologi 4.0 ini, memang orang makin mudah mengakses, makin cepat akses informasi. Tetapi di saat yang sama bro, membuat orang itu bekerja jadi lupa sama waktu. Kalau dulu, gue masih ingat 10 tahun yang lalu, kalau kita bekerja dari jam 9 sampai jam 5 itu cukup. Ya cukup ya. Kalau sekarang tuh kayaknya lu mau pulang kantor jam 7 malam pun kayaknya kerjaan lu nggak bisa habis. Kenapa? Karena cepatnya informasi tadi membutuhkan perusahaan-perusahaan itu menuntut si anak-anak ini atau karyawan-karyawan ini memberikan hasil yang lebih.
Kenapa? Karena lebih mudah dan lebih cepat. Lebih mudah. Nah, artinya kan kalau misalnya dulu kita mau mau ketemu orang itu ya sebelum pandemi lah kita masih datengin orangnya. Sekarang dengan ada Zoom, boleh dicek semua. Bahkan sampai kantor pemerintahan pun hari ini meeting Zoom online itu nggak hilang, bro. Iya, meeting Zoom online itu kan terlahir di era COVID. Ya kan? Berarti kan digital itu sangat penting. Sangat penting. Tapi di saat yang sama dengan pentingnya digital itu membuat orang lupa bahwa faktor orang yang bekerja digital itu manusia yang bukan mesin, bro. Ya pasti. Nah, sehingga apa? Sehingga kadang-kadang kita nggak sadar hari ini karena kita lupa kita itu adalah manusia bukan mesin, penyakit itu udah ngintai. Loh kok bisa apa hubungan yang ngintai kan? Bener nggak? Nggak koneksi ya? Bisa dianalogikan nggak? Penyakit kok bisa? Gue kan cuma main HP nih, iya kan? Iya. Kok gue bisa penyakit apa gitu? Gampang bro. Dulu kalau dia generasi kita lah ya, milenial itu masih kenal yang namanya warnet. Ya, warnet gue ngalamin. Kenal namanya gamenet. Iya. Ya, oke. Pada saat kita ikut di dalam aktivitas itu, kadang-kadang kita lupa waktu tidur bahkan di warnet. Ya. Apa yang kita makan? Akhirnya makannya Indomie nggak jelas. Setuju ya? Nah, Minsan. Bisa ya. Dan dengan poin titik nol, kegiatan di warnet dan di gamenet tadi pindah di kehidupan nyata. Artinya apa? Anak-anak nongkrong sekarang dekat rumah itu pegangnya handphone, gadget, ya. Dan kalau sudah pegang handphone, berani hakul yakin bro, yang namanya jadwal makan, jadwal olahraga, jadwal apapun pasti lupa. Data ini didukung dari meningkatnya penyakit yang paling sederhana, yang dulu itu orang ketawain, namanya asam lambung bro. Asam lambung, wah sakit banget itu, gue pernah ngalamin. Gila. Bro, gue mau nanya sama lu mau sepintar apapun sekarang jadi pimpinan di suatu perusahaan, kalau lu kena asam lambung, bisa mikir nggak? Oh nggak bisa, jumpi auditan gue sakitnya. Wah. Nah itulah yang gue bilang tadi, efek dari digitalisasi ini kita tanpa sadar kita lupa ada yang lagi mengintai kita, lagi betul-betul berbarengan nih data-datanya. Iya, gue berbicara satu contoh nih asam lambung. Yang kedua yang paling musim sekarang namanya wasir. Ambeien. Sepele, ambeien. Ambeien dari situ juga. Bro, kok bisa kayak gitu? Maksud gue, lu kan main HP terus lu ambeien gitu. Iya. Jangan duduk terus gitu kan bisa. Iya, sekarang ini pertanyaannya. Kita bicara Jakarta aja ya, Jakarta, Jabodetabek dah. Iya. Gua ke kantor berangkat jam 5 pagi. Ya. Nyampe kantor perjalanan kurang lebih 1 jam, 2 jam. Ya, 2 jam lah. Nyampe di kantor, jam kerja belum mulai, gua duduk ngopi. Ya. Oke dong? Begitu gua ngopi, gua masuk mulai aktivitas, angkat jam 8, jam 9, duduk. Nanti jam 10 gua keluar ngopi lagi, duduk. Ya. Gua makan siang, ngopi lagi, duduk. Pertanyaannya ya kalau gua makan siang, kalau gua keluar nongkrong sama teman pegang handphone, nggak jadi kerjaan makan siang. Betul dong? Begitu sore sama. Nah, yang sialnya begitu sore bro, sore nih, udah balik. Aduh, nunggu jam macet. Mau gak mau nunggu. Ngopi duduk, dulu. Ngopi. Belum kalau kegiatan kita sekarang. Merokok, ngopi. Ya dong? Merokok, ngopi. Iya. Begitu nyampe rumah jam 10, jam 11, memang kalau lu lakuin itu 1 bulan, 2 bulan, ya nggak berasa. Kalau udah setahun, 2 tahun. Mohon maaf nih, kita laki-laki nih. Lu pulang ketemu bini lu yang super cantik pun, ya. kalau lu udah gak ada tenaga, apa yang terjadi bro? Waduh, repot. Nah, jadi jangan salahkan, hubungannya apa digitalisasi dengan kesehatan tadi, dampaknya bukan cuma asam lambung dan wasir tadi bro. Itu bisa terkena, tapi bagaimana dengan vitalitas badan? Terjadi akhirnya apa? Tinggi perceraian bro. Loh, gua lagi cocok logi nggak? Ini bukan cocok logi, ini bicara data. Nah, bingung kan lo? Dan lu udah riset tuh ya? Wih bro, gua lakukan risetnya tuh pertama dari lingkungan gua sendiri. Artinya dari lingkungan pertemanan gua, dari teman-teman klien-klien yang selama ini. Gua analisanya bukan cuma yang posisi manajer ya bro, bahkan dari posisi teman-teman yang mungkin staf biasa, bahkan sampai yang di level direktur pun, gua melihat fakta yang sama. Pola hidup seperti itu? Pola hidup seperti itu. Dan itu fatal sekali bro. Apa fatalnya? Pada saat generasi-generasi kita ini nanti punya hal tersebut, penyakit-penyakit bawaan tadi, yang kita nggak sadar hari ini bro, ini gue bicara data nih bro, diabetes Indonesia hari nomor 5 tertinggi di dunia. Wow. Nomor 5. Bukan lagi orang-orang tua di atas 50 tahun, bukan. Yang terkena itu udah anak-anak muda, bahkan dari usia 25 tahun sampai 35 tahun. Waduh, itu kebanyakan ngopi kali ya? Kalau gue bilang bukan itu kebanyakan kopi bro, tapi tadi workload, cara kerjanya yang sudah berubah 180 derajat, yang kemudian pola makan yang memang nggak bisa lagi dipungkiri, yang ketiga instan kan semua sekarang bro. Junk food.
junk food. Dan maksudnya ya kita bukan sebut merek lah ya, tapi orang sekarang kan pengen makan cepat, pengen makan enak. Iya betul. Betul ya? Iya gue juga penikmat sih. Sama bro. Pertanyaan tadi adalah kok kita ngebahas ini atau gue menyampaikan data ini tujuannya bukan gimana-gimana. Ini hanya gue pengen awareness orang-orang bahwa ini tuh udah ada di sekitar kita bro. Dan apakah gampang berubahnya? Nggak mudah bro. Tidak mudah dong. Kembali ke masa-masa warnet itu nggak mungkin banget. Nggak mungkin. Masa-masa telepon di telepon umum. Nggak mungkin bro. Nah itu ya itu nggak pasti nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Kenapa? Nih, gue mau kasih data sama lu. Udah berumah tangga kan? Iya. Oke. Gue mau nanya sama lu bro. Bangun pagi yang pertama kali, yang kita lihat wajah istri kita atau handphone kita? Handphone gue. Takut ada kerjaan. Nah. Lah iya. Betul bro? Udah panggilan kerja gue. Anjir gue kan. Era itu kan nggak ada dulu bro. 10 tahun lalu aja nggak ada kayak gitu bro. Nggak ada, cuman itu terjadi. Dan ini tuh udah betul-betul mengintai bro. Bukan lagi sekedar apa ya? Bukan lagi sekedar lu ngomong dong, enggak. Data bicara semua. Yeah, Bahkan yang orang meninggal karena asam lambung itu bukan makin tinggi, bukan makin rendah, makin tinggi. Asam lambung bisa orang mati. Kan kita mikirnya gitu ya bro. Iyalah. Nih, gua kasih tau di data nih buat teman-teman juga nanti. Asam lambung ciri-ciri pertama yang kalau sudah GERD akut bro, ini lu tuh ditekan kayak ulu hati, lu susah napas. Begitu lu susah napas, jantung lu berdebar kencang. Dan begitu udah jantung lu berdebar kencang, asupan oksigen ke otak lu kurang. Sehingga banyak sekali ciri-ciri asam lambung mirip seperti orang jantung. Ya, ini bicara data nih bro. Nah kalau teman-teman lagi rajin aja lu cari setahun apa 2 tahun yang lalu, bahkan ada anak muda usia, gue lupa itu kalau nggak salah anak dari anggota DPRD meninggal jantung apa stroke gitu. Stroke? Ya, kenapa? Hobinya begadang. Usia berapa? Oh, di bawah 30, 22 apa 25. Begadang. Dan kenapa begadang bro? Karena cepatnya informasi. Kadang-kadang lu nyelesain pekerjaan. Lu begadang nggak? Iya. Ayo, ini data semua yang gue bahas. Jadi begitu gue bercerita tentang digitalisasi dan kesehatan ini ibarat kata dua benda yang berbeda, tapi ternyata saling bersinambungan. Iya. Berarti emang harus aware lebih dari diri sendiri ya. Betul. Cara mengatasi hal-hal kayak gitu, maksudnya lu kerja sampai 24 jam hampir ya kan 24 jam begadang, tapi lu nggak peduli kesehatan, uang lu buat apa? Buat apa? Betul. Bener. Buat berobat. Iya, lu berobat udah pakai BPJS, cuman kan di belakang lu keluarga lu tuh gimana? Bro, sekarang gini deh logikanya. Anggaplah gue pakai asuransi, gak usah BPJS deh. Keren dikit dah asuransi. Gitu. Misalnya gue penyakit berat, gue ditanggung semua sama asuransi. Pertanyaan gue bro, lu mau cariin asuransi lu di rumah sakit? Gue sih ogah bro. Benar gak sih? Iya betul. Tetapi gak bisa kita pungkiri. Kenapa? Karena hari ini orang lebih suka kuratif kalau bahasa politik sekarang bro, dibanding preventif bro. Ini gue bukan lagi bahas politik nih, bukan. Coba kan suasananya lagi politik nih, biar hangat dikit dah kan gitu. Nah orang malas ke preventif. Padahal sebenarnya kalau menurut gue pribadi, kalau kita udah tahu kita nggak bisa lagi hindari gaya hidup itu, ya paling tidak lu effort lebih lah untuk ya paling sederhana bro. Ya lu kalau bisa makan enak, pizza segala macam 300.000, ya lu mulailah melirik-lirik kayak jus buah. Paling sederhana ya, jus buah. Lu rajinin masukin. Nutrisi ya. Nutrisi. Lu ngopi Starbucks misalnya berapa tuh? Starbucks katanya 80 ribuan lah. 80 ribuan. Ya, bro, 80 ribuan lu udah bisa beli buah potong 10.000 20.000 kan. Tapi kan gua keren di sosmed. Gue Starbucks ngopi nih. Itu tadi bro, makanya gue bilang perubahan digitalisasi ini itu sudah di level sampai yang namanya habit itu terbentuk. Iya. Dan itu menurut gue pribadi sangat baik. Apalagi nih, sorry nih kita agak loncat dikit dengan isu yang lagi hangat. Lu tahu kan yang Apple mengeluarin yang Google matanya yang bisa kita berkegiatan, bahkan sampai di Amerika sendiri orang nyetir mobil udah begini-begini. Iya betul. Kalau gue pribadi gue serem bro. Jujur. Gue serem. Sudah nggak itu berhubungan nggak lihat sekitar udah lagi ya? Sekitar lagi. Karena yang lu lihat di dalam yang apa yang lu pakai itu ya. Pertanyaan gue, sekitar aja dia nggak peduli. Kira-kira makannya dia peduli nggak? Udah pasti nggak peduli. 70 juta. Lebih parah. 70 juta harga itunya, dan bukan hanya harganya. Tapi gini, orang beradu-adu mau beli itu, pinjam-pinjam duit beli itu, tapi giliran, mohon maaf ya, gue nggak tahu nih. Misalnya mau beli buah lah, aduh ntar aja deh, sayang duitnya. Tapi giliran lu misalnya mau eksis dengan
Ya, gua nggak tahu ini bicara data. Di Jabodetabek, orang kalau misalnya mau ngopi Starbucks bangga kayak tadi lu bilang, keren dong. Oh iya, selain asupan buat gue, asupan buat sosmed gue juga dong. Gengsi dong. Iya dong. Iya. Tapi dengan lu beli buah, mikir. Iya. Itu yang gue bilang tadi, kalau sudah sampai ke akar dasarnya ini yang paling bahaya. Kita generasi milenial itu masih bisa di tengah-tengah antara ke kanan banget atau ke kiri banget, masih bisa di tengah, bro. Kenapa? Karena gua sama lu masih merasa yang namanya dulu main petak umpet. Betul ya? Main apa tuh? Cangklong lah segala macam. Yeah. Tapi kalau generasi Z gua agak serem. Waduh. Gua agak serem, jujur aja gua agak serem. Bahkan nanti generasi anak kita nih, ya gua nggak tahu sebutnya apalagi di bawah generasi Z ya. Itu mungkin udah lebih bahaya, bro. Ini bicara data aja. Berarti digitalisasi penyakit ya? Gua Nggak, setidaknya gini loh, gue belum pernah tahu atau gue nggak tahu ya dari pihak pemerintah seperti Kominfo lah ya. Setidaknya mereka mensosialisasikan lah digitalisasi ini loh pengaruhnya. Jadi kalian tuh harus atur juga kayak gaya hidup kalian. Maksud gue sosialisasi seperti itu tuh apa gue yang nggak tahu atau gimana nih? Dan menurut lu gimana? Apa lu mau gue jawab dari sisi konspirasi atau dari sisi analisa gue beneran nih? Dari analisa dulu ya. Oke. Sebenarnya bukan nggak ada yang mau melakukan itu, tetapi nggak ada cuannya. Nggak ada cuan? Nggak ada cuannya, bro. Ngapain gue edukasi orang seperti itu? Satu, nggak ada cuannya, yang kedua bikin repot. Nah, kenapa gue bilang nggak ada cuannya? Karena ngajarin orang pintar itu ya memang berisiko. Karena semakin pintar suatu bangsa, ya orang makin berpikir untuk mengeluarkan uang ke hal-hal yang tidak tepat. Bukan konspirasi, itu bicara data, bro. Itu bicara data. Nah, kalau dari konspirasinya nih, kalau dari bicara konspirasinya adalah, ya kalau lu mendidik orang seperti itu, ya buang-buang duit aja udah. Jadi bingung kan dulu kan? Ya, tapi intinya maknanya adalah itu tadi, itu sesuatu yang tidak mendatangkan keuntungan instan tepatnya. Karena mengedukasi itu butuh waktu, bro. Kita aja dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, kuliah SMA 3 tahun, kuliah ya kalau pinter 4 tahun, bro. Lu mengedukasi orang segitu lama. Bayangkan lu mengajarkan orang sesuatu yang dia rasa nikmat, rasa cepet, lu kasih tahu. Logika sederhana, bro. Gue main game, mungkin nggak kaki gue gerak-gerak gini kan? Nggak mungkin, bro. Nggak mungkin. Ya pasti gue cari paling nyaman, pakai headset paling enak, ya kan? Minumannya pasti kagak mungkin air putih, bos. Udah pasti yang manis-manis lah. Manis ya. Bener, dan udah paling nikmat makan Indomie sambil main, sebut merek, Mobile Legend. Iya. Kagak enak makan gua, bro, main Mobile Legend. Nah, itu bicara data yang kalau gue pribadi keresahan yang ya kasihan aja gitu. Karena kayak gue lah, bro, gue pribadi sendiri belum bisa meninggalkan tadi makan enak makan cepet. Iya. Karena kegiatan. Ya meskipun itu alasan ya. Tapi ya itu nggak bisa. Itu bukan alasan, itu sebuah tuntutan hidup sebenarnya. Tuntutan hidup lo yang lo memaksa lo harus beli makan cepat ya kan. Nah, itulah fatalnya kesehatan. Ini baru bicara kesehatan fisik, bro. Ada satu lagi namanya kesehatan mental. Digitalisasi sekarang itu adalah paling fatal dengan kesehatan pikiran. Karena asam lambung pun gara-gara pikiran, bro. Bukan hanya pola hidup tapi pikiran. Kenapa gue bilang itu? Izin. Dulu kita mau membandingkan diri kita dengan orang lain itu harus acara reuni. Iya. Betul nggak sih? Iya, betul. Pas reuni, lu kerja apa, bro? Biasa ajang untuk itulah, ya kan? Tapi gara-gara yang namanya digitalisasi, ajang orang untuk membandingkan diri itu di media sosial. Medsos. Dan hari ini anak-anak muda, yang gue kasih anak-anak muda, kalau misalnya ada influencer gede, wah gue 25 tahun udah punya 200 juta di rekening gue. Nah, bagaimana orang yang usia 25 tahun kagak punya uang rekening 200 juta, bro? Stres dong dia. Nah, ini yang bukannya itu mereka memotivasi mereka orang-orang yang lu main di digital, lu bisa nyairin uang, ya kan? Lu bisa nyari uang di situ, lu bisa ya contoh lah, lu bisa main slot di situ. Ya bener nggak? Iya bener. Ya kan lebih banyak gitu, maksudnya ya dampak itunya mungkin mereka nyari juga atau gimana? Menurut lu gimana tuh? Kalau menurut gua itu eksploitasi sisi dasar manusia, bro. Pada basicnya, ini bercerita pada basicnya. Pada basicnya manusia itu punya sisi kompetisi. Kita semua, lu pasti punya kompetisi, gue juga pasti punya kompetisi. Yeah. Kita terlahir dengan begitu. Tapi dengan adanya konten-konten seperti itu mengeksploitasi itu, yang ujung-ujungnya gampang kok kita lihat. Kalau Anda mau jadi punya 200 juta tiap bulan, ikut trainingnya gua. Ya dong. Yeah. Itu eksploitasi, bro.
Dan bicara eksploitasi ini bukan hanya dimulai dari anak-anak muda yang influencer keren-keren tadi, tapi memang ada perusahaan-perusahaan besar yang ada di belakang itu. Ada kepentingan ya. Nah, contoh nih bro, kalau lu pernah dengar yang, wah murah banget. Iya. Ya dong. Ya, gua bukan mau ngina dia enggak, tapi beliau akhirnya sekarang di penjara ya. Ya. Di luar dari kasusnya kita nggak masuk ke ranah itu. Tetapi kan ternyata dia membawa satu brand yang tadi lu bilang yang berbau-bau dengan slot segala macam yang sangat kuat dan sangat gede. Itu real bro. Mereka perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan tools tadi digitalisasi ini untuk mengikat orang-orang yang ya kayak kita ini diikat. Yang kedua nih gue bicara. Dan itu berhasil gitu. Bro bukan. Nanti teman-teman boleh cari. Itu di aplikasi khususnya di Eropa. Jadi perusahaan-perusahaan tadi gue sebut ya boleh nggak sih sebut brand? Boleh. Ya perusahaan junk food lah, baik itu dari mereknya M. Iya boleh. K. Iya. BK. W, ya kan? Itu mereka membuat aplikasi itu untuk mainan anak-anak. Jadi anak-anak itu misalnya contoh nih kayak main Mario Bros, tapi itu ada ikonnya itu lambang pakai logonya misalnya merek minuman soda tertentu. Begitu dia kling, itu muncul Anda dapat 5 botol. Oh iya, tahu gua. Kurang lebih gitu. Iya. Nah, orang sepele, apa efeknya? Anak-anak yang menggunakan aplikasi tersebut terbiasa dong. Alam bawah sadar masuk dong. Oke, begitu nanti mamanya ajak keluar atau bapaknya ajak keluar, apa yang mereka cari? Makan itu dong. Itu terjadi bro. Siapa yang bergerak belakang itu? Industri yang begitu besar. Nah bicara industri, pasti di namanya sebuah industri itu kan mereka ada kepentingan ya. Yes. Taruhlah pada belakang ini tuh mereka mensupport event-event. Masih event-event game online itu. Ayo semua dikumpulin. Pandangan lu seperti apa? Berarti kan itu kan secara tidak langsung mensosialisasikan para generasi Gen Z dan milenial, apalagi yang anak-anak SMP, masih SMP SD itu kan mereka termotivasi, oh iya biar gue hebat nih, ntar gue masuk event gitu kan, gue menang. Nah itu, pandangan lu gimana? Gue ada 2 contoh dunia dulu gue pakai bro. Yang pertama namanya Cristiano Ronaldo. Setiap dia press conference, di mejanya dia itu kan ada merek Coca-Cola dan air putih. Apa yang dia lakukan? Dia ambil Coca-Colanya, dia taruh ke bawah, dia taruh air putih. Ya minuman soda itu ya. Minuman soda, betul dong. Nah. Yang kedua, kalau nggak salah namanya itu atlet MMA Israel ya kalau nggak salah. Dia itu paling tidak suka sama merek namanya Monster Drink. Yang modelnya M. Oh iya. Kepercayaannya dia bahwa itu minuman yang mendukung kegiatan anti Tuhan. Karena itu lambang setan lah versinya si atlet MMA ini. Tapi logo itu rame makanya. Bahkan di kita aja logo. Makanya saya bilang mahal itu. Yang lucunya bro, setiap dia press conference seperti Cristiano Ronaldo itu bahkan ada yang dia adegan dia buang. Nah, apa maknanya? Ini adalah dilema yang sangat pahit. Karena yang punya uang besar itu industri. Dan industri ini melakukan cara tadi sebenarnya mempraktikkan salah satu ilmu dasar dari ilmu marketing bro. Jadi ilmu marketing itu adalah daripada lu berdebat apa yang lu hasilkan produknya, lu buang lewat program CSR. Nah, CSR. Tujuannya apa? Menancapkan satu poin bahwa keberadaan perusahaan itu membawa manfaat lebih banyak dibandingkan lu berdebat soal itu benar bagus apa tidak buat kita. Dan gue usah jauh-jauh nih, gue bicara data. Teman-teman cek nanti di Brazil, makanan siang untuk anak-anak itu McD bro. Oh McD? Bukan McD. catering gitu? Bukan McD. Kenapa? karena McD lebih murah dan McD menyajikan satu porsinya itu dengan hitungan informasi gizi bla 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 bla. Sedangkan di Amerika sendiri banyak jurnalis atau ya media lah yang mengangkat salah satu yang membuat angka obesitas tinggi di Amerika Serikat itu junk food. Junk food. Logika yang sangat sedih kan? Oh. Sedih banget bro, ini bicara gimana bro? Iya nggak bisa ngomong. Gua khawatir juga nih nanti kita presiden berikutnya makan siangnya McD juga nih. Wah gua nggak tahu dah kalau itu. Kalau itu kita nggak tahu, itu kita nggak tahu. Tapi kalau lu tanya, kalau dari sisi gua nih, ini bukan soal politik ya. Yang namanya memang program makan siang itu semua pun bisa melakukan. Bahkan korporasi pun melakukan hal tersebut. Cuman yang menjadi cikal bakal tadi, apakah sangat rentan untuk dijadikan industri masuk sangat bro? Karena bicara industri itu, waduh, mana ya? Kalau kata orang bilang uang itu nggak mengenal saudara, bro. Iya.
Ya kalau gua sih menganalisis gampang, siapa yang paling banyak diuntungkan itu kita bisa lihat kok. Iya. Karena kalau bicara uang itu ada namanya pepatah zaman dulu yang gua baca di salah satu buku bahwa cara melihat uang itu adalah lihat uang itu masuk dari mana dan keluar kemana. Itu gak paling gampang. Nah iya kayak tadi cerita logo Monster M. Iya. Salah satu sponsor UFC terbesar di dunia loh. Iya, emang. Ayo. Tapi atlet itunya malah nggak minum. Nah, Bang Elias, gue mau nanya lagi nih, apa tanggapan lu terhadap peran inovasi digital dalam membantu pemerintah dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta kesehatan masyarakat? Oke, itu pertanyaan sangat bagus dan gue percaya inovasi hanya bisa datang kalau ada kondisi yang memaksa. Artinya gini, satu sisi yang gue sebutkan tadi semua membuat kita sadar bahwa ini ada bahaya. Tapi Bahaya hanya banget. dengan sadar ada bahaya itulah baru kita bisa berinovasi. Karena kalau kita nggak sadar, gimana kita mau berinovasi? Ya sadar sih ya. Maksudnya kalau emang itu pengaruhnya instan, mungkin langsung sadar. Maksud gue gini loh, lu gini terus udah langsung sakit gitu. Nah itu kan instan. Ya betul. Masalahnya bro, tidak semua atau tidak mungkin semua itu instan. Kenapa? Karena ada salah satu yang kita lupa bahwa ya bayi aja belajar berdiri bro, butuh waktu. Iya. Sama nih, penyakit itu pun datang ke kita itu bukan gara-gara gaya hidup kita 1-2 tahun, tapi 5-10 tahun. Nah, memang nggak mudah. Tetapi kalau nggak ada yang mau ngomongkan ini bro, nggak akan ada yang berpikir berinovasi. Kenapa? Hari gini kalau kita lihat ya, ini bicara data bro, hanya dengan taunya bahaya, orang baru berpikir berinovasi. Ya sekarang kalau lu nggak tahu ada hujan, lu nggak akan bikin teknologi jas hujan. Iya. Ya dong, sama nih. Ya paling tidak dengan kita ngasih tahu bahwa penyakit-penyakit tadi sudah mengancam generasi milenial Z dan ke bawahnya, setidaknya memicu anak-anak muda generasi di bawah kita yang gua yakin lebih cerdas dan lebih punya daya pikir yang lebih jauh. Karena banyak sekali kok hari ini yang bisa diangkat sebenarnya, bahwa satu, akses informasi yang paling penting terkait bukan hanya sekedar show off bahwa oh kita keren teknologi cari duit gini-gini, bukan, tapi juga di saat yang sama kalau anak muda sekarang bahasanya ekonomi green lah. Ya, tapi meskipun green ini bukan bicara tentang yang ramah lingkungan ya, tapi lebih tepatnya yang ramah ke tubuh kita juga. Gitu. Dan kalau nggak ada yang memulai itu bagaimana? Gue suka salut dengan anak-anak muda yang gue lihat ada rame di TikTok, mereka bikin catering makanan sehat. Meskipun itu bagi sebagian orang belum tentu ada pasar karena harga mahal. Nah, mereka juga nggak bisa bikin harga murah karena stockpile atau mereka ngambil bahannya dari ya kalau dibilang kayak apa tuh yang organik kan mahal bro. Ya harapannya ke depannya ya mau tidak mau ada dari anak-anak muda yang memang background pendidikan yang pertanian, bagaimana mereka bisa meningkatkan sumber daya alam kita ini jadi lebih murah, dan juga anak-anak muda yang bisa mengkombinasikan bagaimana akses bahan-bahan pangan tadi bisa diolah dengan racikan-racikan yang lebih masuk akal. Karena ya kalau orang aja berpikir ganti bensin ke air, ya bener dong. Ya masa nggak bisa berpikir sih bagaimana caranya mengolah makanan-makanan yang ada itu bisa lebih baik. Dan kenapa gue memilih di nutrisi kesehatan bro? Karena ya salah satunya bukan iklan ya bro, yang kayak ada di depan ini. Karena ini menurut gua, ini dari gua pribadi ya. Ini menurut gua adalah salah satu hal yang bisa gua bawa, di mana sebelum semua tadi kejadian, minimal gue memperpanjang atau cara curang dengan gaya hidup kita yang sekarang. Termasuk kopi ini ya? Oh, termasuk kopi ini bro. Gue mau nanya ini kopi apa nih? Nah, Mansap, kopi apa ini? Ini bro, singkatan dari mantap, nikmat, sedap bro. Mantap, nikmat sedap. Nah, khususnya buat anak-anak generasi muda nih ya, yang sakit-sakit pinggang, yang sudah bermasalah dengan energi segala macam, ini cocok banget bro. Karena kandungan di dalamnya murni herbal. Nah kalau ini bro, ini apa nih? Ini yang paling dahsyat menurut gua, namanya mineral. Ya minimal tetesnya real hasilnya bro. Di dalam ini ada 68 jenis mineral dan beberapa vitamin. Kenapa bro? Karena kita mau dapatkan ini kan susah. Nah ini gua bilang cara instan, tapi bikin badan lu sehat. Iya. Nah kenapa semua murni herbal dan ini semua udah uji lab bro, aman. Berarti gua cobain dulu ya? Boleh dong bro, harus bro. Biar lu peredaran darah lancar. Oh, asik ya? Kayak lu minum kopi tapi kayak ini tuh kayak asupan suplemen jamu gitu. Iya bro. Herbal bro, confirm. Mansap. Ya, masih lebih murah dari Starbucks bro. Jadi mahal belum tentu sehat. Dan sehat itu bisa kok, asal kita mulai. Kayak tadi, kata kunci satu ya bro. Mulai berbagi awareness. Yang kedua, jangan pelit dengan
hal-hal yang lo tahu bisa bikin nutrisi bagus ke badan. Itu aja. Ngomongin digital nih Bang, masa generasi digital untuk generasi milenial nih atau Gen Z, lu ada saran nggak? Maksud gue lu kasih tahu penonton nih, saran lu, nggak mungkin kan lu nyaranin udah nggak usah main HP, ya kan? Udah nggak usah mainin, nggak mungkin kan? Nggak impossible banget. Impossible banget. Ya kan, pemerintah aja nggak mungkin bisa. Coba ada nggak lu cara mereka untuk meminimalisir ya? Ya. Kalau gue pribadi, gue pengen sama-sama belajar bro. Terutama gue juga belajar bahwa biar bagaimanapun mulai menyadari bahwa kita hidup itu satu hari cuma 24 jam. Ya. Artinya mulai menyadari bahwa waktu kita tuh terbatas. Sehingga kita mulai memilah, berkorban, jangan terlampau dekat dengan handphone. Tapi memang nggak mudah. Ini contoh beberapa kegiatan yang gue rasa bagus banget. Kalau nongkrong, handphone dimatiin, atau setidaknya handphone dijauhin. Itu salah satu yang bisa kita lakukan dari hal yang paling kecil. Dan yang kedua adalah mau tidak mau kita harus kembali sadar bahwa nggak ada handphone kita nggak mati. Harus sadar. Baliknya kata kuncinya adalah awareness kepada itu. Dan prioritas bahwa waktu kita hidup hanya 24 jam satu hari. Nggak bisa lagi lebih bro. Nggak bisa. Lu mau bikin 25 jam nggak bisa. Jadi 24 jam ini artinya lu harus mulai pelan-pelan. Waktu tidur lu atur. Yang kedua, jangan juga lu membiarkan informasi apapun yang lu dapat dari media sosial atau dari media. Terima mentah-mentah. Itu menurut gua paling racun, paling bahaya. Itu karena kalau udah masuk ke sini lu, ke semua badan lu bisa jadi kena bro. Itu sih. Hanya itu aja. Gua nggak bisa pesan banyak. Kenapa? Karena anak-anak muda sekarang itu lebih pintar. Hanya mereka kadang-kadang lupa. Jadi kita cuma bisa mengingatkan aja bro. Terlena lah ya. Terlena brother. Kita harus saling mengingatkan ya. Yes. Sesama generasi. Generasi di bawah kita bro. Iya. Oke. Mungkin gue kira cukup. Ada lagi Bang? Wah, gue udah cukup banget. Gue thank you banget bro. Karena ini suatu keresahan gue, kerinduan gue. Karena ya gue percaya satu hal. Setidaknya di dalam sejarah nanti akan tercatat bahwa ada kita yang mengingatkan generasi muda. Itu aja. Terkait yang bisa menyelamatkan kan ya belum tentu bisa. Tapi sebenarnya mengingatkan dan memulai dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Siap. Jadi kembali lagi masalah kita sih bukan mengklaim atau kami bukan mengklaim bahwa bermain di digital itu nggak baik, nggak mengklaim seperti itu. Kami hanya berdiskusi dampak positif dan negatifnya seperti apa. Selebihnya kita kembalikan ke penonton Mata News ya. Cukup sekian di episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya dengan siapa dan apa pembahasannya, atau saya bertemu kembali dengan Bang Elias untuk membahas yang lain karena beliau sangat praktisi dalam berbagai ekonomi digital semua. Saya perlu ngobrol banyak sebenarnya, tapi episode ini keterbatasan waktu. Kita kembali lagi di episode yang akan berikutnya. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak bro. Thank you banyak. Sampai jumpa.